Saya sebagai staf ahli Menteri Bidang Teknologi Pendidikan menyambut gembira pelaksanaan diseminasi nasional kemahiran berbahasa Indonesia ini. Ini penting karena kita akhirnya memiliki peta kemahiran berbahasa Indonesia yang kita bisa melihatnya baik itu secara nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Ini menjadi penting, data ini bisa kita jadikan sebagai baseline untuk mengukur bagaimana kemahiran berbahasa Indonesia di tahun-tahun yang berikutnya. Jadi kita tidak hanya sekedar untuk mendapatkan skor saja, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memberikan satu treatment terkait dengan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia tersebut. Oke, tadi dari saya pribadi mewakili disabilitas rungu dan saya juga dari Komisi Komisi Nasional Disabilitas. Saya sangat senang karena sudah ada kebijakan dari Badan Bahasa terkait UKBI ini. Dan untuk UKBI itu atau UKBI adaptif tersebut saya baru mendengar mulai berjalan di tahun 2020 dan sampai saat ini. Kemarin di 2025 saya juga hadir terlibat untuk melihat secara langsung dan ada beberapa hambatan yang masih belum menyesuaikan di masing-masing siswa disabilitas ataupun disabilitas rungu secara khusus. Sebetulnya disabilitas rungu itu membutuhkan seperti equity atau penyesuaian yang tidak harus bergantung dengan equality yang distandarkan sama, misalnya contohnya visual, dari teks, bahasa isyarat, medianya, dan ada pendamping juru bahasa isyarat. Jadi tidak mengandalkan audio. Dan saya melihat terkait bagaimana hasil-hasil yang sudah dilakukan seperti uji coba UKBI adaptif tersebut. Kemarin di bulan Oktober saya hadir melihat ada beberapa disabilitas rungu yang masih belum memahami karena media ada maksudnya tidak mengerti artinya gitu dari kata, misalnya kata kolam, maksud kolam itu kolam ikan atau kolam renang, jadi memang harus dibantu dengan bahasa isyarat untuk bisa dipahami oleh disabilitas rungu seperti itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya terkait UKB ini bisa disosialisasikan ke seluruh Indonesia dan betul-betul membuat kebijakan bagi UKB adaptif yang ramah untuk teman-teman disabilitas rungu khususnya, untuk bisa diakses misalnya untuk menjadi ASN nantinya, untuk perguruan tinggi dan lain-lainnya. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Bumikan UKBI Pak, memasifkan strategi apa yang akan dilakukan? Apa sih yang saya? Baik, UKBI adaptif ini adalah alat ukur yang terstandar. Oleh karena itu sebetulnya kami mendorong ke semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya melalui aplikasi atau melalui tes terstandar ini. Artinya apa? Jika kita ingin meningkatkan kompetensi, ingin meningkatkan komunikasi, ingin meningkatkan berbagai hal terkait dengan kebahasaan, kami berharap semua lembaga itu menggunakan alat yang terstandar ini untuk menjadikan sumber dayanya menjadi meningkat. Gitu. Oleh karena itu, selain dari tingkat kebijakan, kami juga berharap teman-teman yang ada di lembaga, yang ada di profesional menggunakan ini sebagai bagian dari alat untuk meningkatkan kompetensi mereka. Ya, UKBI adaptif ini dikembangkan terus, termasuk sebetulnya tahun 2025 ini sudah mengakomodasi untuk teman-teman kita yang rungu. Nah, kami berharap nanti ke depan bisa mengakomodasi untuk teman-teman kita dengan kebutuhan yang lain. Oleh karena itu perlu dukungan, ini udah termasuk tadi masukan dari teman-teman yang menggunakan itu, pasti masih ada kekurangan, masih ada tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu beri masukan sebaik mungkin agar UKBI ini bisa dilaksanakan untuk semua pendidikan bermutu untuk semua. Closing aja ya nggak ketemu ya. Karenanya kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sangat berharap semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, tidak hanya di Kementerian Pendidikan Nasional saja, tetapi juga kementerian dan lembaga-lembaga yang lain untuk bisa
memaksimalkan atau mengikuti UKBI ini, baik yang sifatnya adaptif maupun yang adaptif untuk disabilitas lungu bagi teman-teman penyandang disabilitas lungu. Insya Allah akan kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan tadi masukannya untuk berbagai jenis disabilitas yang akan kita siapkan nantinya. Ya, mungkin saya mungkin agak di luar konteks ini ya Pak ya, tentang pengembangan bahasa Indonesia ini, pemanfaatan penggunaan bahasa Indonesia. Ada semacam kebijakan mungkin ya Pak ya, yang seolah-olah bertentangan dengan tujuan dari bisnisnya ini, yaitu antara lain adalah lembaga-lembaga bahkan pimpinan negara sekalipun tidak memfokuskan penggunaan bahasa Indonesia. Sebagai contoh terakhir, Presiden kita waktu berkunjung ke Paris, beliau mengatakan bahasa Prancis harus diajarkan di sekolah-sekolah. Ketika beliau ke negara lain juga mengajarkan bahasa lain. Nah, dan ini tentu seolah-olah menginginkan bangsa kita, penggunaan bahasa kita lebih ke fokus bahasa asing. Komentar Bapak hal ini seperti apa? Tidak bisa ditafsirkan dan diterjemahkan seperti itu, Pak. Karena Trigatra bahasa Indonesia itu kan tadi sudah beberapa kali kita dengungkan di sana bagaimana kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguatkan bahasa asing. Artinya tidak harus meninggalkan bahasa Indonesia. Bahasa asing menjadi bagian yang penting untuk bisa dilakukan pembelajarannya di sekolah, karena kalau kita melihat daya saing anak didik kita itu pada konteks berbahasa asing itu cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN misalkan itu. Nah, karenanya nanti tahun 2027 itu sudah akan mulai diterapkan bahasa Inggris untuk SD. Ini juga menjadi bagian dari proses untuk memberikan penguatan, memberikan kemampuan kepada anak didik kita mulai SD untuk bisa bersaing pada tataran global gitu, Pak. Jadi tidak diartikan bahwa pembelajaran bahasa asing itu kemudian melemahkan pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri, tidak. Saya sedikit sedikit dalam soal misalnya sosialisasi di tingkat kementerian, departemen dan lain-lain, itu lebih cenderung menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris misalnya, tidak menggunakan bahasa Indonesia gitu. Itu banyak sekali kalau kita lihat dimanapun lebih cenderung menggunakan bahasa asing, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nampaknya tidak begitu, Pak ya, karena bahasa Indonesia itu bahkan belakangan itu sudah mulai digunakan secara global. Bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pengantar untuk sidang-sidang UNESCO, dan beberapa negara itu justru punya perguruan tinggi yang memiliki jurusan bahasa Indonesia. Sehingga itu menjadi semangat kita bahwa memberikan penguatan terkait dengan bagaimana kita mengutamakan bahasa Indonesia tadi itu. Jadi kalaupun misalkan ada beberapa, menurut saya ya Pak ya, jika ada beberapa event, ada beberapa kegiatan yang masih menggunakan bahasa asing, itu mungkin karena partisipannya itu juga dari berbagai negara barangkali. Tetapi yang saya pahami untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional itu yang menggunakan bahasa Indonesia. Pak Ganjar Harimansah, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pak Anjar, Kepala Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pak Ibowo, Kepala Pusat Data dan Informasi, Pak Hidayat, PLT, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, para kepala balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia, para hadirin, para narasumber, dan peserta semua yang saya banggakan. Puji dan syukur atas nikmat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang ceria ini kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat silaturahmi bersemuka baik
diseminasi uji kemahiran berbahasa Indonesia aktif tahun 2025. Tentu kegiatan ini menjadi sebuah forum yang sangat penting dalam rangka mewujudkan peran kita untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Sebagai salah satu visi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekaligus untuk mewujudkan upaya kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan saya atas nama pimpinan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyampaikan informasi, menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama, tentu menjadi kebahagiaan dan apresiasi serta terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdul selaku staf ahli Menteri Bidang Teknologi Pendidikan yang terkait langsung dengan upaya inovasi layanan yang prima terhadap pelaksanaan pendidikan bermutu untuk semua. Uji kemahiran berbahasa Indonesia bagi warga Indonesia ini tentu sebagai upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, yang unggul, yang berkarakter, serta santun dalam berbahasa Indonesia. Saya ingin sampaikan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa setiap tahun ini melakukan kegiatan diseminasi yang melibatkan seluruh pimpinan lembaga terkait yang telah melaksanakan upaya peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia, baik yang secara langsung menggunakan layanan UKBI ataupun para calon pengguna UKBI adaptif. Pada diseminasi nasional kemahiran berbahasa Indonesia tahun 2026 ini, kami mengundang di dalam forum terbatas ini sekitar 50 peserta dari instansi kementerian lembaga terkait, dan juga mengundang sekitar 500 peserta yang diundang secara khusus melalui forum Zoom. Ini sebagai upaya dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dapat dijangkau secara mudah di seluruh Indonesia. Pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia adaptif ini juga diwujudkan dalam bentuk data kemahiran berbahasa Indonesia. Pak Abdul kami sampaikan bahwa buku peta ini menguraikan data kemahiran berbahasa Indonesia dengan skala provinsi dan nasional. Tentu ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan karena data yang ada di dalam UKBI sangat kaya, yang merupakan informasi penting untuk dapat dicermati dari tingkat kemahiran berbahasa Indonesia di berbagai jenjang pendidikan, kalangan profesional, dan juga per wilayah. Dan kami harapkan tentu menjadikan data itu sebagai alat untuk evaluasi, bahkan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kemahiran berbahasa Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan pula bahwa setiap diseminasi nasional UKBI ini kami juga memberikan ruang dan waktu untuk berdiskusi bagaimana UKBI dimanfaatkan dan diberdayakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dalam gelar bicara pada hari ini, kami mengundang narasumber yang tentu akan memberikan informasi, pengalaman, dan praktik baik. Apabila memang tidak dimanfaatkan kesempatan ini, maka yang bersangkutan dianggap sebagai orang asing. Nah, ini layanan pasal 3 yang kami sampaikan, ini 3A berdasarkan PP 21 tahun 2022. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, korelasi yang tadi kami sempat singgung bahwa uji kemahiran berbahasa Indonesia bagi warga negara asing memang ini ada sesuatu yang harus dipenuhi, dikarenakan di dalam persyaratan kami tidak
Bapak Ibu sekalian, tim pemeriksa ataupun tim penilai proses kewarganegaraan Republik Indonesia, paling tidak yang bersangkutan itu mampu menguasai bahasa Indonesia dengan mahir. Di sini mahir ataupun kategori mahirnya itu seperti apa? Apabila kita kaitkan lagi dengan Permendagdikdasmen terkait UKBI, standar kemahiran berbahasa Indonesia, apabila memang di sana kami coba gali informasi, ternyata skor minimal untuk kemahiran berbahasa Indonesia bagi orang asing ataupun bagi orang asing yang akan menjadi warga negara Indonesia itu kualifikasinya unggul, maka kemudian kami menyarankan di beberapa kesempatan, dan saya secara pribadi berdasarkan arahan dari pimpinan, bahwa kemahiran berbahasa Indonesia untuk orang asing agar dapat ditingkatkan, tidak hanya unggul akan tetapi lebih dari unggul, dan bahkan kita tingkatkan istimewa seperti itu. Jadi paling tidak izin Bapak Ibu, kenapa alasan penguasaan bahasa asing itu perlu, bahasa Indonesia itu perlu bagi warga negara asing, dikarenakan seringkali warga negara asing memanfaatkan celah hukum yang ada di Republik kita ini. Salah satu contohnya, seharusnya persyaratan 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di wilayah Republik Indonesia dimanfaatkan sekurang-kurangnya untuk menguasai bahasa Indonesia, entah kursus ataupun entah belajar dengan otodidak dan lain-lain. Saya kira ini akan menjadi concern, akan menjadi juga pintu masuk Bapak Ibu sekalian, terutama di instansi yang mengemban fungsi uji kemahiran berbahasa Indonesia, untuk dapat memang menyelenggarakan ataupun memfasilitasi orang asing yang hendak menjadi warga negara Indonesia. Apabila kami coba sajikan data 5 tahun terakhir, orang asing yang menjadi warga negara Indonesia itu hampir 1.500, ada 1.500 orang asing yang hendak yang menjadi warga negara Indonesia. Apabila kita tarik ke belakang, di rata-rata pasal 8 itu ada 100 orang. Kemudian pasal 19 akibat perkawinan campuran warga negara asing dengan warga negara Indonesia, per tahunnya itu lebih kurang ada 200 orang. Jadi totalkan warga negara itu lebih kurang ada 1.500 orang dalam 5 tahun ya Mas. Jadi cukup banyak Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian kami kurang paham, izin Ibu Moderator mohon dapat dikoreksi apabila ada unit-unit kecil ataupun ada lembaga-lembaga yang memang dapat memfasilitasi, memberikan edukasi terlebih khusus untuk kemahiran berbahasa Indonesia. Kami sangat apresiasi Pak, kami sangat mendukung, sehingga kemudian apabila ditemukan di lapangan sekurang-kurangnya itu warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, apabila sudah mendapatkan sertifikat UKBI, kami yakin dan percaya bahwa seleksi untuk memperoleh UKBI, sertifikat UKBI-nya itu dilaksanakan secara cermat, independen, kemudian mengedepankan prinsip kehati-hatian seperti itu ya Ibu. Tidak hanya yang meminta kemudian langsung diserahkan, tidak juga karena memang kualifikasinya harus unggul, apabila prasyarat diberikan unggul, itu saya kira ini akan menjadi concern kita bersama ke depan, terlebih Kementerian